Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Man. Hari ini kita akan membahas soal UTBK kaitan dengan materi kebahasaan. Nah, kita coba lihat dulu di materi subtes pemahaman bacaan dan tulis. Nah, di soal nomor 7. Soal nomor 7 disajikan dua buah paragraf tentang pertumbuhan kuku. Oke, mungkin sebagian dari kalian itu bukan dari jurusan biologi. Kakak sendiri juga kalau disuruh memahami kuku juga mungkin nggak tahu. Ya, selain kuku harus dipotong. Oke, tapi di sini di topik ini disajikan dua paragraf yang menjelaskan soal pertumbuhan kuku. Paragraf pertama, paragraf 1 itu membahas soal gambaran. Paragraf 1 ini membahas soal gambaran kecepatan. Seberapa cepat sih kuku itu tumbuh? Sedangkan di paragraf kedua yang lebih membahas soal faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kuku. Nah, kita lihat soalnya. Di soal nomor 7 itu ditanya, berdasarkan bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa, oke, coba kita breakdown jawabannya. Jawaban yang A. Jawaban A yang intinya lebih cepat bila dibersihkan. Jangan pakai yang merah, pakai saja. Yang A, faktornya itu dia menyebutkan kalau lebih dibersihkan yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang B itu aktivitas. Yang C biologis dan kebiasaan. Biologis dan kebiasaan. Yang D kuku kaki lambat. Kaki lambat tumbuh. Sedangkan yang E ini membahas konsumsi, pengaruh konsumsi nutrisi terhadap pertumbuhan kuku, konsumsi dan pemijat kuku. Oke, mana yang benar dari 5 pilihan ini? Kalau kita lihat sekilas, yang E itu paling gak nyambung. Kenapa? Karena dia gak menyebutkan faktornya, dia cuma menyebutkan faktanya, kuku kaki tumbuh gini. Padahal di sana juga disebutkan kuku tangan. Jadi secara otomatis yang E kurang tepat. Nah, gimana soal yang A, B, C, dan E? A, B, C itu sebenarnya fakta yang diungkapkannya itu cukup benar. Tapi kalau kita perhatikan teksnya, pertumbuhan kuku cepat disebabkan dari beberapa faktor biologis. Salah satu adalah sel aktif. Selain itu ada aliran darah, faktor lain seperti usia, pola makan, kebiasaan. Nah, yang di paragraf kedua ini menyebutkan secara gamblang faktor-faktor biologis.
usia, dan sebagainya. Nah, dari 4 pilihan yang tersisa ini, mana yang paling mendekati jawabannya? Lebih dibersihkan? Ini berkaitan dengan kebiasaan. Apakah benar? Enggak, karena dia nggak mencakup biologisnya. Padahal biologisnya justru yang paling berperan. Berarti salah. Aktivitas berkaitan dengan kebersihan juga salah. Konsumsi dan memijit kuku mungkin terlalu relasi dengan kebiasaan. Maka jawabannya sudah pasti yang C. Kak, kenapa yang C paling benar jawabannya? Kalau misalkan kalian perhatikan di kalimat nomor 5, pertumbuhan kuku yang cepat disebabkan oleh beberapa faktor biologis. Secara umum, kata-kata biologisnya ini itu sudah sangat merangkum semua sebagai besar faktor, ditambah ada kata-kata kebiasaan. Nah, itulah kenapa jawabannya C. Kesimpulan. Next kita bahas soal nomor 8. Nah, nomor 8 itu kita dikasih sebuah teks tentang pengaruh gadget. Nah, intinya pengaruh gadget terhadap apa? Terhadap balita dan anak-anak. Di situ dijelaskan, kalau mempengaruhi faktor pertumbuhan, dan sebagainya. Oke, kira-kira judul apa yang cocok untuk membahas ini? Nah, sebelum kalian menjawab, satu hal yang beberapa hal yang harus kalian perhatikan, judul. Oke, judul itu punya setidaknya ada 2 syarat utama. Syarat pertama, ini dulu. Oke, maaf, salah speaker. Syarat pertama, dia itu harus benar dan mencakup semuanya. Maksudnya gimana? Oke, contohnya kayak gini. Misalkan ada sebuah berita memberitakan kekalahan Barcelona atas Real Madrid 5-0. Tapi judulnya bilang begini, Barcelona menaklukkan Real Madrid di kandang. Apakah itu cocok jadi judul? Sangat tidak. Kenapa? Udah ada salah, gak mencakup lagi. Atau misalkan begini, di situ ditulis Barcelona yang ngegolin dari Real Madrid itu ada Kylian Mbappe, ada siapa lagi namanya? Vini sama Courtois. Nah, 3 orang ini ngegolin. Di situ dibilang di judulnya Courtois mencetak gol untuk kemenangan Real Madrid. Apakah itu tepat sebagai judul? Kurang tepat. Kenapa Kak? Karena dia nggak nyebutin Vini, karena dia nggak nyebutin Mbappe. Tapi kalau misalnya judul gini, 3 pemain Real Madrid berhasil mencetak gol kemenangan untuk kemenangan di laga El Clasico. Apakah itu benar? Iya, benar. Karena dia secara umum udah benar dan mencakup semuanya. Yang kedua, dia biasanya harus spesifik. Oke, maksudnya spesifik itu gimana? Maksudnya itu temanya jangan terlalu luas. Misal, dari berita itu dilihat, di berita itu menceritakan Barcelona yang arah jalannya pertandingan, Real Madrid ketinggalan dulu, terus tiba-tiba remontada, comeback dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba di judulnya tapi kadang bilang gini, pertandingan La Liga. Apakah itu cocok sebagai judul? Enggak. Kenapa? Karena pertandingan La Liga banyak. 1 minggu aja dari 10 kali pertandingan. Yang mau tandingin La Liga yang mana ini? Nah, itulah kenapa mereka harus perhatikan 2 hal ini. Benar dan cukup semua. Dan kedua, lebih bagus spesifik. Oke, kita perhatikan di pilihan-pilihannya. Di sini ada yang A, dampak negatif. Yang B,
dampak negatif, pengaruh berlebihan. Pengaruh berlebihan. Tadi itu ya pengaruh. Yang C positif negatif. Perlu dihindari yang B, kecenderungan berlebihan dan dampak. Yang ini perlu dihindari. Yang B ini lebih ke dampak. Dan yang E terakhir pengaruh ke pemakaian. Ya, sama aja sebenarnya. Nah, mari kita cek semuanya. Kita situ kalian bisa melihat secara panjang dan lebar semua dari kalimat satu, dari kalimat ke-4 sampai kalimat ke-14 itu membahas dampak buruk aja. Semuanya membahas dampak buruk aja. Artinya apa, Kak? Positif negatif ini udah pasti salah karena nggak ada dampak baiknya untuk balita. Ya, perhatikan aja situ, nggak ada yang kalimat menyarankan di sana. Oke, perlu dihindari dampak pengaruh. Apakah di sini dibilang perlu dihindari? Kurang tepat. Kenapa, Kak? Karena teks itu secara jelas menggambarkan hanya dampak buruknya. Yang nggak bilang harus dihindari atau apa, nggak ada sama sekali. Jadi yang B salah. Dampak pengaruh benar atau Kak? Salah juga. Kenapa? Meskipun secara teknis dia itu bisa jadi soal, tapi dia nggak memberi syarat yang kedua spesifik. Dia terlalu melebar. Pengaruh itu bisa positif, bisa negatif. Sedangkan ini isinya menghujat. Itu sama aja kayak bilang kayak gini. Misalkan ada sebuah kebijakan pemerintah bilang korupsi, dampak korupsi itu gini. Terus kalian bilang dampak korupsi kepada masyarakat. Dibanding kayak gini, kehancuran korupsi kepada masyarakat. Dampak kehancuran yang disebabkan oleh korupsi pada masyarakat. Mana judul yang kalian suka? Yang kedua, kenapa? Karena menggambarkan. Kenapa menggambarkan, Kak? Karena spesifik. Jadi yang D dan E salah jawabannya yang A. Oke, cukup kita bahas ini. Sekarang lanjut soal selanjutnya. Soal 2, 3, dan 6. Oke, di soal nomor 3 bisa dilihat soal nomor 3. Oke, di situ soalnya bilang klausa di kalimat pertama memancing emosi. Diskusi menjadi pro. Diskusi menjadi pro atau reaksi negatif yang didapat. Negatif yang didapatkan dari orang lain. Oke, kalau soal ini salah, kita disuruh benarkan. Di situ ada beberapa pilihan yang A, B, C, D, dan E. Kalau kita lihat, sebenarnya kalau bentuknya begini, biasanya imbuhannya itu harus kita samakan. Dia pakai me, harusnya ini juga pakai me. Pancing emosi, keruhkan
emosi, keruh emosi, kayak gitu. Biasanya harusnya bentuknya himbauan yang dipakai itu sama. Oke, berarti kita coba perbaiki yang ini dulu. Diskusi menjadi keruh. Nah, kira-kira nanti jadi apa ya? Kalau yang A itu kita lihat diskusi dibuat keruh. Bagus gak? Ya, cocok sih. Cuman apakah dia nyambung sama mancing emosi? Tidak. Yang B, berarti yang adalah mengeruhkan tentang diskusi. Mengeruhkan tentang diskusi. Coba kata tulis. Mengeruhkan tentang diskusi. Bener gak? Kalau kalian bilang bener, Kak, kayaknya aneh. Iya. Kalau kalian merasa janggal pada suatu kata, hampir dipastikan itu salah. Kenapa? Ada yang namanya efektif. Jadi bahasa Indonesia itu sebenarnya satu materi yang sangat membenci yang namanya pemborosan. Kalau bisa hemat, ngapain harus diboros, kan? Makanya ini juga salah. Yang B, tentangnya nggak perlu. Berarti benar saya mengeruhkan mengeruhkan diskusi. Oke, yang D memancing emosi, meneruskan diskusi, mendapatkan reaksi negatif dari orang lain. Oke, coba kita cek untuk memastikan yang terakhirnya. Reaksi negatif dapat dari orang lain. Itu dibilang mendapatkan reaksi negatif. Kok negatif? Reaksi negatif. Oke, apakah ini benar jawabannya? Nah, kita cek. Memancing emosi. Terus tadi dia bilang kalau di B itu mengaruhkan diskusi. Oke, tadi sebenarnya kakak bilang kunci kalau misalkan untuk klausa begini, oke, yang menyebutkan yang melis kayak gini, itu biasanya hubungannya harus selalu sama depannya. Memancing, hubungannya mengaruhkan, mendapatkan atensi, juga. Berarti jawabannya yang B. Oke, next. Nomor 6. Akibat astigmatisme, nah ini bahasanya astigmatisme mereka bertambah parah. Akibatnya astigmatisme mereka bertambah parah dan makin sulit untuk mengobatinya. Makin sulit untuk mengobatinya. Oke, ya. Kata makin sulit mengobatinya itu maksudnya apa, Kak? Salahnya di mana kira-kira? Ada yang tahu? Kira-kira apa salahnya? Kayaknya benar. Sebenarnya juga bisa ditulis begini. Dan banyak yang menuliskan begini. Tapi ini sebenarnya bisa lebih kita bahasanya apa ya? Sederhanakan, lebih efektif. Jadi masalahnya di mana di bagian sini? Ini dibuat ini kata itu bentuk aktif. Padahal kalau kalian lihat konteksnya di kalimatnya, akibatnya astigmatisme mereka bertambah parah dan makin sulit untuk mengobatinya. Jadi bentuk astigmatismenya ini sebagai objek. Nya ini itu sebenarnya bentuk pasifnya dari astigmatisme, merujuk kepada astigmatisme. Di kalimat itu bisa dicek. Kakak juga nggak tahu astigmatisme itu apa. Oke, jadi kita bisa berubah menjadi bentuk untuk jadi lebih efektif. Ya kamu pakainya kan gitu ya, mengobati astigmatisme atau mengobatinya. Ini kan agak ribet. Jadi cara efektifnya gimana, Kak? Efektifnya adalah kita harus bikin jadi pasif.
Pasif itu apa Kak? Kalau misalkan aktif itu melakukan, berarti kalau pasifnya dilakukan. Aktif itu berarti kita mengenakan satu perlakuan kepada objek lain, sedangkan pasif kita mendapatkan perlakuan dari subjek lain. Contoh, ular memakan tikus. Memakan ini aktif. Tapi kalau misalkan berubah jadi ular dimakan elang, berarti bentuknya pasif. Ular yang dari subjek atau pelaku berubah jadi objek atau korban deh. Nggak ada korban. Jadi yang jadi korban deh. Oke, berarti bentuk efektifnya di mana Kak? Bentuk mudahnya, biar kita nggak perlu nyebutin objek di sini, hanya objek. Aduh, hitung aja salah terus ambilnya. Caranya adalah ini diubah bentuk pasif itu gimana Kak caranya? Bisa pakai bisa pakai di. Terobati atau diobati kira-kira yang benar? Terobati, oke nggak sengaja ya? Oke, yang benar itu diobati. Oke, berarti jawabannya yang benar makin sulit untuk diobati. Oke, mungkin cukup sekian. Apa ada yang mau ditanyakan? Ada yang otaknya ngumpul? Coba. Oke, semoga bisa ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti bisa kita diskusikan lagi. Oke, cukup sekian dari kakak. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.